Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Kotil senang sekali hari ini ketemu adik semua hari ini, meskipun lewat online. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita memulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami biar kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sudah siap ibadah belum hari ini? Sudah siap belum? Nah, sebelum itu kalian mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi kali ini kita dapat beribadah bersama. Kita dapat diberi kesehatan yang kuat, tubuh yang sehat. Nah, kita tuh wajib bersyukur atas kasihnya, atas kebaikannya. Dengan kita menyanyikan Haleluya, aku memujimu Tuhan. Dengan semangat ya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nah, adik-adik, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya. Dia itu udah baik sama kita, diberi kesehatan, terus kita dapat berkumpul beribadah. Yang paling hebat, Dia itu rela mati loh buat tebus dosa kita di kayu salib. Wah, siapa yang di sini makin cinta Tuhan? Siapa yang makin sayang Tuhan? Yuk, kita sama-sama nyanyikan I love you Jesus. Jesus.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan ya. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Nah, kembali Kak Dodi menyapa kalian jemaat anak GKI Sulung secara khusus kelas 5 dan 6. Gimana kabar kalian semua? Kiranya Kak Dodi berharap kalian semua berada dalam kondisi yang tetap sehat dan penuh sukacita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita doa dulu yuk. Mari kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima sampai dengan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih menyertai kami hingga hari ini, baik dalam studi kami, di dalam selama ini kami masih berada di rumah saja, belum bisa sekolah Tuhan. Dengan bersyukur kami masih diberikan kelancaran dalam studi kami melalui online Tuhan. Dan hari ini kami mau menjalani ibadah kami bersama-sama. Tuhan, kiranya Kau hadir, Roh Kudus-Mu ada dalam hati setiap kami, agar kami diberikan pengertian dan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan November. Bahkan sudah mau akhir November. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal di bulan Desember. Nah, ibadah kita sekarang ini di tanggal 28 November, teman-teman. Itu artinya kita memasuki Advent pertama. Nah, kalian tahu nggak arti dari kata Advent pertama? Advent itu ada 4 minggu ya teman-teman ya. Tanggal 28, minggu depannya itu di hari Minggu itu Advent kedua, sampai dengan Advent keempat nanti sebelum kita ibadah Natal di tanggal 25. Nah, bersyukur loh, di dalam masa pandemi ini dari awal Januari sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita semua, menyertai kalian di rumah, menyertai Kak Dodi juga di rumah, menyertai pekerjaan Kak Dodi, menyertai studi kalian semua ya, walaupun berjalan secara online. Oke, kita masuk yuk ke firman ya. Hari ini firmannya tentang apa ya teman-teman? Harus dibaca dulu ya. Firman kita tentang di dalam Advent pertama ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15. Ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15. Oh ya. Kalian siapkan dulu Alkitabnya. Baik Alkitab yang model buku, mau pakai gadget atau tab kalian yang ada Alkitabnya, kalian persiapkan dulu Alkitabnya ya. Dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15. Temanya tentang janji keselamatan yang disampaikan kepada manusia pertama. Wah, apa sih Kak maksudnya Kak tentang janji keselamatan yang disampaikan kepada manusia pertama? Teman-teman, kalau kalian membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15, di situ diceritakan secara garis besar tentang awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, kalau teman-teman kelas 5-6 ini pasti sudah tahu ya, karena hampir tiap tahun tema ini atau cerita Alkitab ini akan terus kalian dengar, kalian baca ya. Karena ini penting. Penting apa? Karena menyangkut tentang kejadian manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kakak yakin kalian sudah tahu rangkaian ceritanya seperti apa dalam Alkitab. Tapi
selain membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa, tetapi yang terpenting di dalam ayat 1 sampai 15 itu juga bercerita tentang janji Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ya. Nah, teman-teman, setelah membaca firman Tuhan, oh ya, Kak Doti nggak akan bacakan firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai 15 ya, karena kakak tahu bahwa kalian sudah memahami, sudah mengerti ya. Tapi secara besar dari cerita Alkitab ini bahwa setelah kita membaca firman Tuhan ini, apa sih kesimpulannya teman-teman? Apa kesimpulannya? Bahwa dosa pertama kali yang diperbuat manusia itu adalah dosa ketidaktaatan. Nah, apa sih ketidaktaatannya manusia kepada perintah dari Allah Bapa? Yaitu apa? Jangan makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul nggak? Nah, kakak yakin kalian sudah tahu ceritanya. Ya. Dosa ketidaktaatan pertama kali yang dilakukan manusia adalah melanggar perintah Allah. Ya kan? Kalau di dalam ayat-ayat yang tertera di dalam Kejadian 3 sudah jelas dinyatakan seperti itu. Nah, karena dosa ketidaktaatan ini menyebabkan manusia itu terbuang dari Taman Eden. Ya, kalian harus tahu di dalam Kejadian 2 ya, pasal 2 sebelum pasal 3 disebutkan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu sangat baik, sangat erat. Bahkan Allah mengajak manusia untuk berjalan-jalan di taman, memberikan nama akan binatang ciptaan Allah, memberikan nama akan tumbuhan ciptaan Allah. Itu dilakukan bersama-sama dengan manusia. Tapi karena mereka melanggar firman Allah, akhirnya mereka harus terbuang dari Taman Eden. Ya, dan itu jelas ada di dalam ayat berapa, teman-teman? Ayat 23. Kejadian 3 ayat 23 menyebutkan bahwa manusia terbuang dari Taman Eden. Ya. Dan mereka harus menerima segala konsekuensi dosa. Apa konsekuensi dosa itu? Yang perempuan harus melahirkan dengan kondisi kesakitan, yang laki-laki harus bekerja dengan bersusah payah hingga hari ini. Itu adalah konsekuensi dosa yang disebutkan di dalam ayat 16 sampai 19. Ya, kalau kalian bisa meruntut ayat per ayat dari Kejadian 3 itu jelas disampaikan di situ. Dan yang paling tidak mengenakan, dan yang paling, ini kakak ulang sekali lagi ya, yang paling tidak mengenakan adalah putusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, selain mereka terbuang dari Taman Eden, itu putusnya hubungan Allah dengan manusia. Jelas teman-teman. Di situ Allah mengeluarkan manusia dari Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan ya, kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka harus menanggung dosa. Ya, kalau kalian mau tahu ayatnya ya, yang jelas di dalam Perjanjian Baru itu ada di Roma 6 ayat 23a. Di situ disebutkan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Yang di bagian depannya teman-teman ya, itu jelas upah dosa adalah maut. Dan sampai hari ini kita sebagai manusia menanggung segala dosa itu sampai hari ini ya. Segala hal yang kita lakukan terkadang kita mendukakan hati Tuhan.
kita mendukakan hati orang tua kita mendukakan hati sesama kita, saudara kita di rumah, kakak kita, adik kita. Banyak hal yang sering kita lakukan yang mendukakan hati orang-orang dari sekeliling kita, dan itu adalah berakibat dosa bagi kita, ya. Dan sampai hari ini, ya, janji Allah itu tetap berlaku sampai hari ini. Semenjak kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang nanti akan kita rayakan di bulan Desember, Allah menjanjikan itu untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dan menanggung dosa kita. Wah, itu kalau nggak karena kebaikan Allah tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Kita tidak bisa dan kita tidak mampu menghapus dosa kita sendiri. Kita tidak mampu mengampuni dosa kita sendiri. Yang mampu mengampuni dosa kita adalah Allah melalui perantara anaknya yang tunggal yang rela mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus. Janji Allah ini tetap ada sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman pertama kali manusia diciptakan. Apa buktinya? Kalian bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama yuk. Kejadian 3 ayat 15. Di situ jelas sebutkan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya apa? Keturunan manusia akan meremukkan kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya iblis akan meremukkan tumit dari keturunan manusia ini. Siapa keturunan manusia ini? Ya Tuhan Yesus itu yang lahir lewat Maria, teman-teman, ya. Kita sadar bahwa sampai dengan hari ini kita tetap membutuhkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan karena kebaikan Allah, maka Dia mengorbankan anaknya tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menjadi juru selamat dan penolong umat manusia, semua umat manusia yang percaya kepada Dia, ya. Dan janji Allah itu sudah pernah ada, dinyatakan dari awal, yaitu tadi Kak bilang apa? Dari awal, pada saat Allah menciptakan bumi dan segala isinya, pada saat Allah menciptakan manusia dan manusia jatuh dalam dosa, itu Allah sudah membuat janji bahwa Dia akan mengutus juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini apa sih, teman-teman? Kesimpulan pertama, karena kebaikan Allah, janji keselamatan diberikan pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, dan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, poinnya adalah Allah tidak pernah ingkar janji, karena Dia mengasihi kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa sih Kak ayat hafalannya yang menyangkut tentang janji Allah ini? Janji Allah yang dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Apa sih Kak? Ada ayatnya, teman-teman. Sebagai ayat hafalan kita ya, teman-teman ya. Kalian bisa buka dari Mazmur 12 ayat 7. Ayo dicari di kitabnya. Mazmur 12 ayat 7. Kakak bacakan ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Wah, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wah.
luar biasa, ya. Luar biasa baiknya Allah kita. Luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Dia sudah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menggenapi janji keselamatan yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Oke teman-teman, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa ya. Kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Allah yang begitu luar biasa baik. Kami boleh mengenal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang rela menjadi Juru Selamat bagi kami, agar kami tidak masuk ke dalam maut. Kami mengamini ya Bapa untuk firman Tuhan yang barusan kami baca dan kami dengar. Dan kiranya Tuhan selalu menuntun langkah kami untuk bisa kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Menaati firman-Mu, melaksanakan firman-Mu, dan terlebih Tuhan memampukan kami untuk tetap setia di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjalani hidup kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Kami berdoa untuk para orang tua kami Tuhan yang sudah boleh bekerja dengan jerih lelah mereka. Mereka boleh memimpin kami dan menyertai kami sebagai anak-anaknya. Juga menuntun kami di dalam studi kami Tuhan masing-masing di rumah. Boleh menyempatkan untuk mengajar kami tentang kebenaran firman Tuhan. Boleh memimpin kami di dalam satu kami ya Tuhan, di dalam doa kami. Yang kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga kami, hubungan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami ya Tuhan, sama teman-teman sekolah minggu yang mereka berada di rumah mereka masing-masing, yang sedang menjalani ibadah mereka masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan selalu memimpin mereka dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Yuk kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa yuk. Yesus, terima kasih ibadah hari ini sudah selesai. Tolong berikan kami kesehatan biar kami bisa beribadah lagi minggu depan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita